Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, pendengar renungan pagi yang Kristus kasihi. Kembali lagi kita berjumpa di pagi hari ini dalam suasana sukacita atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan telah menjaga dan menyertai kita di sepanjang malam hingga pagi Tuhan membangunkan kita. Maka di pagi hari ini kita hendak mengucap syukur sebelum melakukan segala sesuatu atau aktivitas kita. Kita akan mengawalinya dengan membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak pemirsa dan para pendengar renungan pagi yang Kristus kasihi, marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hendaklah kita berdoa. Terpujilah ya Tuhan Allah, Bapa di sorga, Allah yang menjaga dan melindungi kami, umat-Mu yang selalu bersandar kepada Engkau. Di pagi hari ini kami boleh mengucap syukur atas kebaikan dan nafas hidup yang telah Engkau anugerahkan bagi kami di pagi hari ini. Ketika matahari terbit dan nafas hidup telah Tuhan Engkau nyatakan dalam hidup kami, maka kami boleh bersyukur atas kebaikan Tuhan dan anugerah yang telah Tuhan Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami menyadari Tuhan bahwa di dalam perjalanan kehidupan kami di hari yang baru ini, tentu sebagai manusia kami tidak memiliki kekuatan, kami tidak memiliki kuasa untuk melindungi dan menyertai seluruh aktivitas yang kami lakukan. Oleh sebab itu di saat ini kami boleh datang dan mengucap syukur kepada Tuhan, dan kami menyadari bahwa hanyalah kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kami untuk dapat melakukan kebenaran dan aktivitas yang kami hendak lakukan di hari ini. Kami hendak membaca firman-Mu. Biarlah hikmat Roh Tuhan selalu ada pada kami. Roh Kudus dapat menolong dan membimbing kami, supaya ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan untuk kami lakukan di hari yang baru ini. Terima kasih Bapa di sorga, hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang mau pakai bibir mulut hamba, Engkau sendiri yang berkata-kata, supaya setiap perkataan yang keluar itu berasal daripada Engkau, Bapa di surga. Inilah kami Tuhan, kami telah siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami manusia, kami berdoa dan memohon. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita untuk mengawali seluruh aktivitas kita di hari ini terdapat dalam Alkitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 116 ayat 1 hingga berakhir pada ayatnya yang keempat. Mazmur pasal 116 ayat 1 hingga berakhir pada ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan, terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan seruanku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita untuk mengawali seluruh aktivitas kita di pagi hari ini. Dikatakan berbahagia bagi setiap orang percaya yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, serta yang mau menjadikan kebenaran firman Tuhan itu sebagai kekuatan di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, para pemirsa pendengar renungan pagi yang Kristus kasihi,
Dari keseluruhan pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur pasal 116 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, maka tema perenungan bagi kita yaitu Allah sumber kekuatan. Sekali lagi tema perenungan bagi kita dalam renungan pagi berbunyi Allah sumber kekuatan. Bapak Ibu persekutuan dan para pemirsa pendengar renungan pagi yang Kristus kasihi, wabah penyakit virus corona yang saat ini melanda dunia pada sekarang ini telah mengakibatkan banyak perubahan-perubahan yang terjadi di dalam gaya kehidupan kita. Kadang orang cerdik pandai mencoba berbagai macam pencobaan untuk menghasilkan benda-benda teknik yang membutuhkan sedikit bahan bakar atau bahan-bahan teknik yang bisa mendeteksi wabah penyakit virus corona atau COVID-19. Di samping alat-alat canggih, itu pun juga kenaikan harga pangan, harga makan dan minum, harga pasar, barang-barang atau berbagai macam kebutuhan juga pun ikut naik. Dan banyak yang mengurangi perjalanan jauh untuk menghemat. Itu terjadi karena lockdown. Apa yang terjadi dengan wabah penyakit virus corona di dunia ini merupakan lambang apa yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Seringkali kita menghadapi keadaan-keadaan yang memaksa kita untuk mengakui bahwa kekuatan Allah, kekuatan kita sendiri tidak cukup, dan bahwa kita memerlukan kekuatan Allah yang tidak akan menggagalkan kita. Betapa kita dikuatkan ketika mengalami goncangan-goncangan. Hanya kekuatan Allah sajalah yang mampu mengokohkan hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudara pemirsa pendengar renungan pagi yang Kristus kasihi. Dari pembacaan kita di sini pemazmur mulai dengan menyatakan perasaannya kepada Allah. Ia mengasihi Allah oleh karena Allah telah mendengar jeritan permohonannya, mengharap pertolongan daripada Allah. Pemazmur juga mengakui betapa besar keperluannya. Ia menghadapi situasi yang menghadapkan dirinya kepada maut, tetapi Allah telah meluputkannya dari kematian. Tidak heran jika bisa menyerukan kasih-Nya kepada Allah. Banyak orang pada masa kini mengalami hal yang serupa. Penyakit atau kecelakaan yang menghadapkan mereka dekat kepada maut. Tetapi Allah selalu ikut campur dan memberikan kelepasan melalui setiap orang yang memiliki iman percaya kepada Yesus Kristus. Sebab Dialah sumber kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan dalam kehidupan kita. Itulah hal yang dialami oleh pemazmur, sehingga ia boleh menyampaikan perasaan kepada Allah lewat permohonan. Ia yakin dan percaya bahwa Allah selalu menuntun dan menyertai setiap langkah kehidupannya. Ia menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan ketika ia hendak melakukan seluruh aktivitas. Begitu juga dengan Bapak Ibu, saudara-saudara dan pemirsa pendengar renungan pagi yang Kristus kasih. Untuk menjalani hari-hari dan aktivitas kita di hari yang baru ini, marilah kita mau jadikan Allah sebagai sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Agar ketika kita mengalami berbagai macam tantangan, mengalami berbagai macam
wabah penyakit, mengalami berbagai macam masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dengan iman percaya kepada Yesus Kristus, maka Yesus Kristuslah yang akan meluputkan kita dari setiap persoalan, setiap wabah penyakit yang hendak meluputkan kita. Yesus Kristus memiliki kuasa melebihi segala kuasa yang ada di bumi dan di sorga. Oleh sebab itu, jadikanlah Yesus Kristus sebagai sumber kekuatan di dalam kehidupan kita, supaya setiap aktivitas yang kita lakukan di hari ini, Yesus Kristus terus memberikan kekuatan. Yesus Kristus terus memberikan perlindungan. Bahkan Yesus Kristus terus meluputkan kita dari setiap wabah penyakit yang hendak mengancam kita. Itu terbukti bagaimana Tuhan Allah menyatakan sumber kekuatannya kepada kita. Sampai hari ini pergumulan dari setiap orang-orang percaya, kerinduan mereka untuk tetap ada dalam satu persekutuan ibadah di dalam gedung gereja telah dinyatakan oleh Tuhan Allah, di mana Tuhan Allah telah meluputkan wabah penyakit virus corona yang hendak mengancam kehidupan kita. Sehingga hari ini dan seterusnya kita boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk kembali tetap dalam satu persekutuan di rumah gereja untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena itu jadikanlah Yesus Kristus sebagai sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadikan Yesus Kristus sebagai sumber kekuatan dalam kehidupan dan kerja kita dan aktivitas kita, maka segala sesuatu yang kita buat selalu diberkati dan dilindungi. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan mau memberikan kekuatan, mau memberikan semangat bagi kita sekalian untuk menjalani seluruh aktivitas kita di hari yang baru ini. Kiranya Roh Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Hendaklah kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang terus dapat menguatkan kami, yang terus menjadi kekuatan bagi kami. Kami percaya Engkau adalah kekuatan di setiap langkah kehidupan kami. Ketika kami hendak melakukan aktivitas dan kerja kami di hari ini, kami menyadari Tuhan, kami adalah manusia biasa yang mempunyai banyak kekurangan dan keterbatasan untuk melakukan segala sesuatu. Tapi kami yakin dan percaya bahwa ketika kami menaruh seluruh kehidupan kami menyampaikan perasaan tenang kepada Engkau ya Allah, maka Engkau akan berkenan memberkati, Engkau akan mendengar setiap doa-doa yang kami sampaikan kepadamu. Bahkan yang telah Tuhan Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, yaitu ketika kami diperhadapkan dengan berbagai macam masalah, berbagai macam tantangan, berbagai macam wabah penyakit yang hendak menyerang kehidupan kami. Kami percaya bahwa Yesus Kristus akan meluputkan kami dari setiap wabah penyakit yang hendak mengancam kehidupan kami sampai kepada maut. Itu terbukti kami masih ada di pagi hari ini. Itu berarti kasih sayang dan anugerah Tuhan telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami selaku orang-orang percaya. Terima kasih Bapa di surga untuk anugerah-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami.
Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati kami dalam melakukan seluruh aktivitas dan kerja kami di hari ini. Kami percaya Allah segala sumber berkat dan kekuatan akan mengiringi setiap langkah kehidupan kami, akan memberkati kami ketika kami hendak bekerja, akan melimpahkan berkat di dalam kehidupan dan kerja kami. Ketika kami menjadikan Yesus Kristus sebagai sumber kekuatan di dalam kehidupan kami manusia. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau terus memberkati kami dalam setiap langkah kehidupan dan kerja kami, di setiap profesi-profesi kami masing-masing. Kami percaya kuasa dan perlindungan serta kekuatan daripada Tuhan akan memberkati dan melindungi kami, sehingga kami mampu untuk melewati hari yang baru dengan penuh rahasia ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami tidak mengandalkan kuasa-kuasa lain. Kami hanya mengandalkan kuasa daripada Yesus Kristus yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati. Engkau terus beri roh bagi kami supaya kami tetap kuat, supaya kami tetap semangat untuk menjalani hari-hari hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya bahwa Tuhan telah meluputkan wabah penyakit virus corona di tengah-tengah dunia ini, sehingga kami akan dipertemukan kembali lagi untuk bertemu atau berjumpa dengan Tuhan di Ka'bah-Mu yang kudus lewat ibadah-ibadah yang akan berlangsung di hari Minggu nanti. Pujian, syukur, dan hormat kepadamu Bapa di sorga atas kuasa-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami, sehingga kami semakin yakin dan percaya. Ketika Engkau meluputkan kami dari wabah penyakit virus corona, maka kami terus percaya dan kami terus mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan dari warga jemaat GKI Immanuel Kota Lama dalam seluruh tugas dan aktivitas pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan Engkau memberkati dan melindungi mereka. Engkau senantiasa melimpahkan berkat di dalam kehidupan mereka. Bahkan tangan Tuhan selalu mengiringi setiap langkah kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan Engkau hadir dengan kuasa dan kemuliaan-Mu. Nyatakan kuasa mujizat kesembuhan atas kehidupan mereka. Hamba percaya bahwa ketika tangan Tuhan menjamah tubuh mereka, maka mereka akan terluput dari sakit penyakit. Mujizat Tuhan menyembuhkan penyakit mereka. Ketika kami berdoa dengan iman serta percaya kepada Yesus Kristus, maka tidak ada yang mustahil. Mujizat Tuhan akan nyata di setiap kehidupan kami selaku orang percaya yang menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Bapa di surga, Engkau memberkati orang tua yang berada di dalam lingkungan Jemaat Immanuel Kota Lama yang sudah lanjut usia. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka. Berilah umur panjang, kesehatan, penghiburan bagi mereka. Nyatakan penghiburan itu kepada mereka, berkati dan lindungi mereka, bahkan berkat Tuhan juga mengiringi setiap langkah kehidupan mereka di waktu tua. Supaya mereka tetap percaya dan mengandalkan Engkau Tuhan di setiap langkah kehidupan dan kerja mereka, menjalani hari-hari ketuaan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau terus memberkati aktivitas anak-anak kami dalam bangku pendidikan, studi. Tuhan Engkau memberkati, hikmat roh Tuhan selalu ada pada mereka, tapi juga keberhasilan biarlah Tuhan Engkau nyatakan atas kehidupan mereka. Agar lewat setiap pergumulan dan cita-cita daripada anak-anak ini boleh tercapai, boleh berhasil. Mereka tidak menyampaikan pujian syukur kepada nama lain, hanya kepada Yesus Kristus, Allah segala sumber berkat yang menyatakan berkat itu kepada kami umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Seluruh aktivitas kami di hari ini, di setiap profesi-profesi kami masing-masing, biarlah berkat dan perlindungan tangan Tuhan terus terjadi atas kehidupan kami. Kami percaya ketika kami melakukan satu pekerjaan di hari ini, berkat Tuhan telah Tuhan Engkau nyatakan di setiap kehidupan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Seluruh kehidupan kami di hari ini, hamba bawa dan pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami selalu dipelihara oleh tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkat damai sejahtera yang bersumber daripada Yesus Kristus senantiasa memberkati dan melindungi kami.
mulai dari pagi hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Demikian renungan pagi yang telah kita ikuti bersama untuk mengawali seluruh aktivitas kita di pagi hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati dan mencurahkan berkat di dalam kehidupan dan kerja kita. Tuhan memberkati kita dan selamat beraktivitas. Shalom.